Bab 201. Serangan telapak tangan membuatnya terbang. Mendengar kata-kata Xuan Qing, Song Qingshan dan Tang Zhonghan keduanya menjadi tegang. Mereka hanya mendengar reputasi besar He Jinzu, tetapi tidak pernah berhubungan dengannya. Meskipun ia datang bersama Qin Chuan, tidak ada yang tahu seperti apa karakternya. Qin Chuan menatap Xuan Qing tanpa ekspresi, bahkan tanpa melirik He Jinzu. Sepertinya dia sama sekali tidak khawatir He Jinzu akan menyerangnya. He Jinzu tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya agak aneh, dan ketika dia melihat Xuan Qing, wajahnya penuh amarah. Dia tiba-tiba bertanya, "Xuan Qing, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Xuan Qing mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit dengan kilatan niat membunuh saat ia berkata dengan suara rendah, "Aku memberimu kesempatan." Dengan hidup dan mati Ye Tianan yang belum diputuskan, dia sudah dianggap kalah. Biasanya akan segera dinyatakan sebagai penerus keluarga Ye, dan saat ini mereka membutuhkan bantuan. Hanya dengan tunduk, kau bisa menyelamatkan hidupmu. Dan orang yang membunuh Ye Qingwan, itu akan menjadi bukti kesetiaanmu. Tak mampu menahan diri lagi, He Jinzu meraung, "Tundukkan pantatku." Xuan Qing, aku menyarankanmu untuk kembali ke Yandu hanya karena aku tidak ingin asosiasi perdagangan naga hitam kehilangan seorang jenderal hebat. Karena kau sedang mencari kematian, itu tidak ada hubungannya denganku. Mendengar kata-katanya, Song Qingshan dan Tang Zhonghan akhirnya menghela napas lega. Ekspresi wajah Xuan Qing langsung menegang, tidak dapat membayangkan bahwa bahkan setelah menjelaskan dirinya dengan jelas, He Jinzu masih berani berbicara kepadanya seperti ini. He Jinzu, dominasi Ye Tianan telah hilang. Xuan Qing hendak melanjutkan membujuknya, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, He Jinzu memotongnya, "Omong kosong. Bahkan jika tuan kedua mati, aku tidak akan tunduk pada bajingan hina itu, Ye Tiancheng. Berani sekali kau." Xuan Qing berteriak dengan marah, akhirnya menyadari bahwa mustahil membujuk He Jinzu bekerja untuk Ye Tiancheng. "Aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Hari ini, izinkan aku melihat sendiri seberapa hebat dirimu, utusan Xuan Wu." Sambil berteriak keras, He Jinzu menyerbu ke arah Xuan Qing. "Jika kau memang ingin mati, maka aku akan menurutinya." Niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata Xuan Qing saat dia menghentakkan kaki dengan ganas, berubah menjadi kilat saat dia menyerbu untuk menghadapi pertempuran. Dalam sekejap, kedua tinju pria itu saling bertabrakan, momentum yang merusak menyebar ke segala arah. Lempengan batu biru di bawah kaki mereka terus-menerus hancur menjadi bubuk. Injak, injak, injak. Detik berikutnya, He Jinzu mundur dengan keras dalam serangkaian langkah. Dia baru saja memasuki alam tahap tengah keterampilan energi Xing, dan dengan teknik pedang transendennya, dia dapat melontarkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tahap akhir keterampilan energi Xing. Akan tetapi Xuan Qing telah mencapai alam puncak keterampilan energi, dan sama sekali bukan petarung yang berada pada level yang sama. Saat He Jinzu masih mundur, kaki Xuan Qing melesat maju dengan kekuatan dahsyat, melancarkan serangan mematikan ke arah He Jinzu. Xuan Qing menghentakkan kaki ke tanah dengan ganas saat sosoknya, bagaikan seekor citah yang cepat, menerkam ke arah He Jinzu. Dor, dor, dor. Bahkan saat ia melayang di udara, tangannya melayangkan pukulan-pukulan cepat berturut-turut ke arah He Jinzu, yang terpaksa mundur berkali-kali. He Jinzu dengan kasar menghunus pedang emasnya dan menusukkannya ke tanah untuk menghentikan gerak mundurnya. Pada saat yang sama, dia mencengkeram gagang pedang dengan erat dan melompat, kedua kakinya menyatu saat dia melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap tinju Xuan Qing yang datang. Ledakan. Dengan suara keras, Xuan Qing terlempar ke belakang, dan He Jinzu, meski telah didorong mundur selusin langkah untuk menyeimbangkan posisinya, kini berdarah dari sudut mulutnya. Jelaslah dia terluka parah dalam pertempuran hebat itu. Song Qingshan dan Tang Zhonghan, keduanya memiliki kekuatan energi Xing skill middle stage realm, dipenuhi dengan keterkejutan setelah menyaksikan pertarungan antara He Jinzu dan Xuan Qing. He Jinzu, yang jelas berada pada tahap awal alam tahap tengah keterampilan energi, dapat meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu menakjubkan. Sangat kuat. Song Qingshan berbicara dengan ekspresi serius, kekuatan tempur He Jinzu pasti telah mencapai alam keterampilan energi tahap akhir. Tang Zhonghan pun mengangguk, bagaimanapun, Xuan Qing sudah berada di alam puncak keterampilan energi, bagi He Jinzu untuk bertarung sampai sejauh ini, itu sudah sangat menantang surga. Meskipun Qin Chuan tidak berbicara, kekaguman memenuhi matanya. He Jinzu memang tangguh, tidak mudah bertarung lintas level dalam energi Xing skill, tetapi He Jinzu berhasil melakukannya hanya dengan Golden Saber. Sangat bagus. Xuan Qing menatap tajam ke arah He Jinzu dan berkata, "Aku tadinya berniat melepaskanmu karena kalian berdua adalah pendekar dari asosiasi perdagangan, tapi aku tak menyangka kau akan bersikap begitu tidak menghargai. Karena kau tidak bisa melayani tuan kedua, maka lebih baik kau mati saja." Ledakan, ledakan, ledakan.
Saat suaranya jatuh, momentum liar meledak darinya. Tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping, memperlihatkan kekuatan mengerikan dari seorang ahli energizing skill Peak Realm yang marah. Mata He Jinzu dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berpikir bahwa meskipun dia bukan tandingan Xuan King, dia masih bisa menimbulkan cedera serius padanya. Jika Xuan King terluka parah, dia tidak akan berani lagi ikut campur dalam urusan asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur. Tanpa diduga, meskipun pihak lain juga baru saja menerobos ke alam puncak keterampilan energi, dia sudah mahir memanfaatkan kekuatan alam ini. Sekalipun aku mati, aku harus menghentikanmu, kata He Jinzu sambil menggertakkan giginya. Alasan dia mati-matian berusaha menghentikan Xuan King hanyalah untuk menghindari menyebabkan Qin Chuan dan seluruh asosiasi perdagangan naga hitam menjadi musuh. Meskipun asosiasi perdagangan naga hitam sangat kuat, Qin Chuan juga kuat. Jika Qin Chuan berbalik melawan asosiasi perdagangan, itu akan menjadi mimpi buruk bagi seluruh asosiasi. Sebagai pengikut setia Ye Tianan, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Bahkan jika Xuan King mati, dia tidak akan bisa dibunuh oleh Qin Chuan. Tepat saat He Jinzu bersiap menyerang terlebih dahulu, Qin Chuan tiba-tiba melangkah di depannya dan berkata, "Kamu bukan tandingannya." Ekspresi wajah He Jinzu berubah drastis. Apakah Qin Chuan akan bergerak? Dia tidak ragu bahwa Qin Chuan dapat dengan mudah membunuh Xuan King dalam hitungan detik, tetapi melakukan hal itu pasti akan mendorong Ye Tiancheng untuk mengerahkan seluruh kekuatan asosiasi perdagangan naga hitam melawan Qin Chuan. Berapa banyak pakar top yang akan hilang dari asosiasi perdagangan naga hitam karena kekuatan Qin Chuan? He Jinzu buru-buru berkata, "Tuan Qin, biarkan aku melakukannya." Qin Chuan membentak, dan momentum liar meletus dari dalam dirinya, langsung memukul mundur He Jinzu yang berdiri di belakangnya. Wajah He Jinzu dipenuhi keputusasaan, melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Qin Chuan, dia dengan cepat berteriak pada Xuan King, "Xuan King, segera kembali ke Yandu. Bawahan yang kalah berani memerintahkan aku untuk kenyah." Xuan King berteriak dengan marah dan menyerang He Jinzu. Baginya, seniman bela diri asosiasi perdagangan manapun yang tidak bisa menunjukkan kesetiaan kepada Ye Tiancheng harus mati. Dia hanya menyerang He Jinzu, sama sekali tidak menghiraukan Qin Chuan, bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Jarak pendek belasan meter ditempuhnya hampir seketika, dan dia menyerbu ke arah He Jinzu sambil mengayunkan pukulan. Tepat saat pukulannya yang mengerahkan seluruh kekuatannya hendak mendarat di He Jinzu, tiba-tiba embusan angin menerjang. Wajah Xuan King berubah drastis, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Detik berikutnya, sebuah telapak tangan menghantam wajahnya dengan kuat. Kemudian, suatu kekuatan yang amat dahsyat menghantamnya, membuat tubuhnya terlempar ke belakang tanpa terkendali. Bab 202. Dengan hormat mengirim menantu laki-laki. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Para seniman bela diri dari Persekutuan Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng pucat pasi, dengan ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Xuan King adalah utusan Xuan Wu dari markas besar, seorang ahli tingkat atas yang hanya berada di bawah langit tetapi di atas puluhan ribu. Namun, ia baru saja ditampar oleh Qin Chuan. Berbeda dengan mereka, anggota keluarga Song justru sebaliknya. Setelah keterkejutan mereka mereda, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tuan Qin sungguh perkasa. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak pertama kali. Kemudian, sorak-sorai kegembiraan meledak di seluruh kediaman keluarga Song. Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena Qin Chuan, keluarga Song benar-benar akan dimusnahkan oleh Xuan King hari ini. Song Qingshan dan Tang Zhonghan bertukar pandang, dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Mereka telah mengetahui identitas Xuan King, dan mereka sangat menyadari konsekuensi jika Xuan King mati di tangan Qin Chuan. Meskipun mereka khawatir, tatapan mereka tetap teguh. Jika Serikat Dagang Naga Hitam benar-benar berniat menghadapi Qin Chuan, mereka akan tetap berdiri teguh di sisinya. Qin Chuan mengeluarkan suara terkejut dan tak percaya. Ia mengira tamparan tadi seharusnya cukup untuk membunuh Xuan King, tetapi, yang sangat mengejutkannya, pria itu masih hidup. "Berani sekali kau memukulku." Xuan King berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya berubah karena keganasan, seluruh sisi kiri wajahnya ambruk, berdarah dan hancur. Pada saat yang sama, hatinya diliputi oleh keterkejutan yang tak dapat dipercaya, dia hampir dibunuh oleh seorang pria berusia 20-an. Kalau saja dia tidak menguasai jurus perisai lonceng emas, tamparan Qin Chuan tadi saja sudah cukup untuk membunuhnya. Melihat Qin Chuan hendak bergerak lagi, He Jinzu menjadi panik. Dia berlutut dengan berat tanpa ragu-ragu, wajahnya penuh dengan permohonan yang menakutkan, "Tuan Qin, tolong ampuni nyawa Xuan King." Dia meremehkan tindakan Xuan King, tetapi bagaimanapun juga, pria itu adalah salah satu orang terkuat di Persekutuan Dagang Naga Hitam, utusan Xuan Wu. Sebagai warga setiap persekutuan, dia tidak bisa hanya melihat Xuan King terbunuh.
Tatapan mata Qin Chuan berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, "He Jinzu, apakah kamu pikir hanya karena kamu salah satu orang Ye Qingwan, kamu dapat memprovokasi kesabaranku lagi dan lagi?" Niat membunuh meledak darinya. Dia sudah memberikan banyak muka pada Ye Qingwan dan bahkan memberi He Jinzu pil Evergreen untuk membantunya menerobos ke tahap tengah keterampilan energi Xing. Namun campur tangan berulang-ulang He Jinzu dalam pembunuhan Xuan King telah membuatnya marah. He Jinzu gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya dipenuhi ketakutan saat ia berkata, "Tuan Qin, beraninya aku memprovokasi Anda." Hanya saja. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chuan melambaikan tangannya, dan angin kencang yang mengerikan menghantam He Jinzu. Di bawah tatapan kaget para penonton, He Jinzu, seolah-olah terkena pukulan berat, menyemburkan darah dan terpental sejauh 5 hingga 6 meter. Mata Xuan King terbelalak tak percaya. Bahkan setelah Qin Chuan menamparnya sebelumnya, dia tidak menganggap kekuatan Qin Chuan melampaui kekuatannya sendiri. Dia hanya bertekad membunuh He Jinzu, jadi dia mengarahkan seluruh perhatiannya padanya, memberi Qin Chuan kesempatan untuk menyerang. Jika dia serius berhadapan dengan Qin Chuan, dia bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu tangan. Namun kini, dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Qin Chuan hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan aura tajam yang membuat He Jinzu terlempar. Memadatkan aura menjadi kekuatan. Itulah tanda dari kerajaan raja. Kaulah raja yang kuat. Xuan King terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi, dipenuhi ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan seorang seniman bela diri muda bisa mencapai tahap ini, itu benar-benar tidak terbayangkan. Tidak heran He Jinzu sangat hormat padanya, bahkan memohon atas namanya, tidak heran Qin Chuan bisa menamparnya dengan satu tamparan. Jadi begitulah adanya. He Jinzu bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya masam saat dia melihat ke arah Xuan King. Dia tidak berani berbicara sepatah kata pun, hanya menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Xuan King agar segera memohon belas kasihan. Dia bisa yakin bahwa jika Xuan King memohon belas kasihan, dia mungkin masih mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Xuan King berdiri diam, wajahnya berganti antara cahaya dan bayangan, tidak yakin dengan pikirannya. "Kamu bisa mati sekarang." Qin Chuan tiba-tiba berbicara. Saat kata-katanya terucap, niat membunuh yang mengerikan meledak darinya. Xuan King langsung berlutut dengan kedua lututnya, memohon dengan wajah ketakutan, "Tuan Qin, saya tahu saya salah, tolong ampuni nyawa saya. Saya bersedia melayani Anda seperti anjing atau kuda di masa depan." Jika kekuatan Qin Chuan berada di bawah alam raja, dia mungkin masih memiliki keberanian untuk bertarung. Tetapi sekarang setelah dia tahu Qin Chuan adalah seorang raja realem yang kuat, bagaimana mungkin dia berani memiliki sedikit saja niat untuk bertarung. Diketahui bahwa jurang pemisah antara alam keterampilan energi dan alam raja bagaikan jurang yang sangat lebar. Bahkan seorang ahli alam raja yang baru saja memasuki alam raja pun dapat dengan mudah mengalahkan 10 ahli alam puncak keterampilan energi yang bekerja sama. Terlebih lagi, dia baru saja menerobos ke alam puncak keterampilan energi Xing dalam pertempuran sebelumnya. Menghadapi Raja Realem yang kuat, dia tidak punya peluang. He Jinzu akhirnya menghela napas lega. Selama Xuan King bersedia berlutut dan memohon, Qin Chuan, mengingat wajah Ye Qingwan, mungkin masih bisa membiarkan pihak lain lolos. Puff! Namun, detik berikutnya, sehelai daun hijau terbang keluar dari tangan Qin Chuan, tiba dalam sekejap, dan di tengah tatapan ngeri semua orang, daun yang tampaknya halus itu langsung menembus dahi Xuan King. Tubuh Xuan King perlahan jatuh ke dalam genangan darah, wajahnya membeku saat dia memohon belas kasihan Qin Chuan. Maksudnya, wajahnya bahkan tidak sempat menampakkan ekspresi ketakutan menghadapi kematian sebelum nyawanya diputus. "Jika aku mengampuni nyawamu, siapa yang akan bertanggung jawab atas begitu banyak kematian dan cedera keluarga Song?" Qin Chuan menatap tubuh Xuan King tanpa ekspresi apapun dan berkata. Mendengar kata-kata Qin Chuan, anggota keluarga Song menatapnya dengan mata merah, wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Jika ada orang yang paling menginginkan Xuan King mati, tidak diragukan lagi, itu adalah anggota keluarga Song. Di antara mereka yang terbunuh, sebagian adalah ayah mereka, sebagian adalah saudara mereka, sebagian adalah putra mereka, dan sebagian adalah teman-teman mereka. Sebelum Xuan King tiba, tak seorang pun dari mereka dapat membayangkan bahwa mereka akan begitu cepat dipisahkan oleh hidup dan mati. Dia sudah mati, dia sudah mati. He Jinzu langsung jatuh ke tanah, wajahnya penuh kengerian. Qin Chuan. Song Qingshan ragu-ragu, tetapi tetap memanggil nama Qin Chuan, matanya merah saat ia berkata, "Demi keluarga Song, kau membunuh Xuan King." Jika Asosiasi Perdagangan Naga Hitam menuntut pertanggungjawaban, biarkan seluruh keluarga Song menanggungnya. Dengan bakatmu, dalam 10 tahun, kau pasti bisa menghancurkan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam.
Sekarang, dengarkan kakek Song dan segera tinggalkan kota Jiangcheng. Larilah sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Bagi keluarga Song, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam benar-benar entitas yang sangat besar. Jika keluarga Song diibaratkan semut, maka Asosiasi Perdagangan Naga Hitam adalah gajah yang mampu menghancurkan seluruh sarang semut hanya dengan satu langkah sederhana. Song Jie juga melangkah maju, menepuk bahu Qin Chuan, dan berkata dengan serius, "Aku tidak akan mengatakan apapun yang berlebihan, hanya satu hal, tetaplah hidup. Ayo, semakin jauh, semakin baik." Xiao Wanrong juga menatap Qin Chuan. Saat ini, Chongsam birunya sudah berlumuran darah, anggun dan berwibawa, namun sedikit kelelahan. Dia tersenyum lembut pada Qin Chuan, "Meskipun kamu dan Xiao Yan belum resmi bersama, di hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai menantuku. Anak baik, kau adalah naga di atas 9 surga, dan suatu hari nanti kau akan terbang melintasinya. Kau seharusnya tidak mati demi keluarga Song. Sekarang, pergilah." Setiap anggota keluarga Song yang hadir, hampir semuanya menderita luka-luka, menatap Qin Chuan dengan mata merah. "Menantu, kau sudah berbuat cukup untuk keluarga Song, tak perlu bertengkar lagi. Silakan pergi." Seorang ahli bela diri keluarga Song yang dantiannya telah hancur, dengan satu lengan terkulai, menatap Qin Chuan sambil tersenyum dan berkata, "Menantu, cepatlah pergi. Kami dengan hormat melepas menantu laki-laki itu." Sesaat seluruh anggota keluarga Song berteriak keras. Bab 203 Masalah yang lebih besar. Di antara orang-orang ini, banyak yang baru pertama kali dilihat Qin Chuan. Namun, wajah-wajah yang tidak dikenalnya inilah yang khawatir ia akan menghadapi pembalasan dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dan mendesaknya untuk segera pergi. Song Qingshan mendesak lagi, "Qin Chuan, jangan ragu lagi, cepat keluar dari sini." Yang lainnya semua sangat khawatir, wajah mereka dipenuhi dengan ketulusan. Wajah Qin Chuan tampak rumit. Hubungannya dengan keluarga Song tidaklah dangkal, ia tidak hanya membantu Song Qingshan bangkit kembali, tetapi juga menyembuhkan Song Yan. Dia mengira hubungannya dengan keluarga Song dibangun atas dasar saling menguntungkan karena dia bisa membantu keluarga Song maju lebih jauh. Baru hari ini dia menyadari hubungan itu tidak sepenuhnya didasarkan pada keuntungan bersama, ada juga rasa terima kasih keluarga Song dan keinginan untuk membalas kebaikan. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah keluarga Song sudah lama memperlakukannya seperti keluarga mereka sendiri. "Aku tidak akan pergi." Qin Chuan tiba-tiba berbicara, berkata dengan tulus, "Jika kalian semua memperlakukanku seperti salah satu dari kalian, bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian?" Mendengar kata-kata Qin Chuan, semua anggota keluarga Song menunjukkan perubahan ekspresi yang dramatis. Song Qingshan segera melangkah maju, berbicara dengan nada emosional, "Qin Chuan, berhentilah bicara omong kosong. Aku tahu kau kuat, tapi kekuatan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam jauh di luar imajinasimu. Terutama karena Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dikendalikan oleh keluarga Ye, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Masing-masing dari 9 gerbang memiliki kekuatan-kekuatan alam raja, bukan hanya satu. Sekalipun kau kuat, kau hanyalah satu orang. Bagaimana mungkin kau bisa melawan keluarga Ye yang sudah mengakar kuat? Lagi pula, bahkan jika kau pergi, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam mungkin tidak akan melampiaskan amarah mereka pada keluarga Song. Lagi pula, hanya dengan kekuatan keluarga Song, mereka tidak mungkin bisa membunuh Xuan Qing. Bagi pasukan besar seperti Asosiasi Perdagangan Naga Hitam yang mengutamakan wajah di atas segalanya, jika mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Song yang kecil, mereka pasti akan ditertawakan. Sebaliknya, kaulah yang paling berbahaya. Jika kau pergi sekarang dan bersembunyi sambil terus berlatih selama 10 tahun lagi, di seluruh Shenzhou, tak akan ada yang bisa menandingimu." Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Penatua Song, tolong jangan mencoba membujukku lebih jauh, aku tahu apa yang kulakukan." Song Qingshan hendak melanjutkan membujuknya ketika Tang Zonghan tiba-tiba berkata, "Saudaraku, karena Tuan Qin sudah bicara, dia pasti punya cara untuk menghadapi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Kita tidak usah membujuknya lagi." Setelah itu, dia tiba-tiba menoleh ke Qin Chuan, "Lagi pula, aku percaya pada Tuan Qin. Sekalipun keluarga Ye mengerahkan semua ahli alam raja mereka, mereka tidak akan bisa melukai Tuan Qin sedikitpun." Song Qingshan menghela napas, lalu berkata dengan tegas, "Baiklah, aku tidak akan membujukmu lagi. Tapi ingatlah, kapanpun, keluarga Song bersedia berdiri di sisimu." Qin Chuan mengangguk pelan lalu langsung menghampiri Xuan Qing, menggeledah tubuhnya dan menemukan sebuah token. Hampir sepenuhnya identik dengan Ordo Harimau Putih yang dipegang Qin Chuan di tangannya, satu-satunya perbedaan adalah token ini diukir dengan kura-kura Xuan. Jelas, ini adalah Ordo Xuan Wu. Qin Chuan segera menyimpan Ordo Xuan Wu.
Sesuai aturan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam yang hanya mengakui token, ia dapat segera mengatur seseorang untuk mewarisi Ordo Xuanwu. Tentu saja, token ini juga merupakan isu sensitif, terutama di tengah pertikaian internal keluarga Ye. Dia tidak berniat memberikan token ini kepada orang lain saat ini, dia akan menunggu sampai dia melihat Ye Qingwan. Mari ikut saya. Qin Chuan memanggil He Jinzu ke tempat terpencil. Sampai sekarang, He Jinzu masih belum pulih dari rasa takut Qin Chuan membunuh Xuan Qing. Qin Chuan bertanya tanpa ekspresi, aku membunuh Xuan Qing, dan kamu tampak sangat takut. Wajah He Jinzu masih pucat, dan dia berkata dengan getir, aku sangat takut, tetapi yang kutakutkan bukanlah kematian Xuan Qing, melainkan ketakutan bahwa Asosiasi Pedagang Naga Hitam akan berdiri di hadapanmu. Oh. Qin Chuan tertarik dan bertanya, jadi, kau yakin bahwa aku dan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam akan berdiri di pihak yang berlawanan? Sekalipun aku membunuh Xuan Qing, aku masih memegang Ordo Macan Putih dan Ordo Xuanwu. Kalau mau, aku bisa membuat Asosiasi Perdagangan Naga Hitam memiliki satu utusan Xuanwu lagi yang hanya menerima perintah dariku. He Jinzu menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, menciptakan utusan Xuanwu tidak semudah yang kau kira. Qin Chuan mengerutkan kening, bukankah dikatakan bahwa Asosiasi Perdagangan Naga Hitam hanya mengakui perintah? He Jinzu menjelaskan, ada aturan seperti itu, tetapi prasyaratnya adalah pemegang perintah tersebut tidak hanya harus mencapai tingkat keterampilan energi, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari keluarga Ye. Kalau tidak, bukankah orang kuat manapun akan mampu membunuh salah satu dari 4 utusan Naga Hitam Agung dan langsung menggantikan mereka? Jika memang begitu, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam pasti sudah tamat sejak lama. Qin Chuan benar-benar tidak tahu hal ini, dan dia bertanya dengan ragu, kalau begitu, Ordo Harimau Putih yang kumiliki diberikan oleh Ye Qingwan, bukankah itu juga tidak sah? He Jinzu tidak langsung menjawab pertanyaan ini, melainkan menjelaskan, menurut ajaran leluhur keluarga Ye, hanya 4 calon penerus yang diperbolehkan dalam setiap generasi. Dan agar seorang kandidat bisa menjadi penerus tunggal, ia harus menjadi presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam setidaknya selama 1 tahun. Selama periode ini, 3 kandidat lainnya dapat terus bertarung. Jika ada yang mendapat dukungan dari 3 utusan Naga Hitam sekaligus, mereka dapat menjadi presiden baru. Setelah seorang kandidat meninggal, akan ada kandidat baru yang menggantikannya, dengan jumlah kandidat tetap 4. Qin Chuan mengerutkan kening, karena perebutan suksesi keluarga Ye memang brutal, mirip dengan membesarkan Gu, di mana pada akhirnya hanya 1 orang yang bisa menang. Jelaslah betapa sulitnya menjadi penggantinya, karena seseorang harus berhadapan bukan hanya dengan 3 kandidat lainnya, tetapi juga dengan setiap calon pengganti yang mungkin. Ayah Nona Ye adalah tetua kedua keluarga Ye, Ye Tianan, yang telah menjabat sebagai presiden selama 11 bulan. Selama beliau bertahan selama 1 bulan lagi, beliau akan menjadi penerus keluarga Ye. He Jinzu melanjutkan, kandidat lain tentu tidak akan membiarkan tetua kedua naik ke puncak tanpa perlawanan. Xuan Qing adalah pendukung Ye Tiancheng, dan kunjungannya ke kota Jiangcheng ditujukan kepada Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur. Qin Chuan bertanya lagi, kalaupun Ye Tiancheng membiarkan Xuan Qing mengendalikan Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur, lalu kenapa? Bukankah seharusnya dia berusaha mendapatkan dukungan dari utusan Naga Hitam lainnya? He Jinzu berkata, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam memiliki cabang di seluruh Shenzhou, dan masing-masing cabang ini dikendalikan oleh 4 utusan Naga Hitam Agung. Jika setengah dari cabang di bawah utusan Naga Hitam dikuasai oleh utusan Naga Hitam lainnya, cabang tersebut akan dibubarkan. Kemudian, utusan Naga Hitam yang baru akan menggantikan mereka, dan utusan Naga Hitam ini harus mendapatkan pengakuan dari keluarga Ye. Alasan mengapa posisi utusan Harimau Putih kosong adalah karena utusan Harimau Putih sebelumnya kehilangan dukungan lebih dari separuh cabang dan diberhentikan. Setahu saya, tetua kedua juga membayar mahal untuk mendapatkan Ordo Harimau Putih, dan calon pemilik Ordo tersebut disetujui lebih awal oleh keluarga Ye. Jadi, terlepas dari siapapun yang Nona Ye berikan Ordo Harimau Putih, orang tersebut dianggap telah menerima persetujuan keluarga Ye. Setelah mendengar begitu banyak dari He Jinzu, Qin Chuan akhirnya memahami perebutan kekuasaan yang kejam dalam keluarga Ye. He Jinzu menatap Qin Chuan dengan ekspresi rumit dan melanjutkan, bahkan jika Ordo Xuanwu ada di tanganmu, mustahil kau bisa membuatnya diakui oleh keluarga Ye. Bukan hanya itu, utusan Xuanwu akan membawamu masalah yang lebih besar. Karena benda itu tidak berharga di tanganmu, tetapi di tangan garis keturunan langsung keluarga Ye, benda itu sangat berharga. Bab 204. Panggilan keluarga Ye. Setelah mendengar begitu banyak dari He Jinzu, Qin Chuan akhirnya sepenuhnya memahami cara perebutan warisan keluarga Ye. Bahkan dengan Ordo Xuanwu di tangannya, itu tidak ada nilainya kecuali keluarga Ye memberikan token tersebut wewenang untuk menunjuk kandidat manapun sebagai utusan Xuanwu. Namun jelas, Qin Chuan tidak bisa melakukan itu.
Setelah hening sejenak, Qin Chuan berkata, kalau begitu, aku sebaiknya memberikan ordo Xuan Wu ini kepada Ye Qingwan. Seharusnya itu sangat membantunya, kan? Namun, He Jinzu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, meskipun keluarga Ye mendukung perselisihan internal, mereka melarang pembunuhan internal. Setelah diselidiki, hukuman paling ringan adalah pengusiran dari keluarga Ye, yang terberat adalah kematian. Hal yang sama berlaku untuk pasukan di bawah bendera keluarga Ye. Sebagai utusan macan putih, kau malah membunuh utusan Xuan Wu. Menurut aturan keluarga Ye, ini adalah pelanggaran berat. Qin Chuan mengerutkan kening, apakah ini berarti aku hanya bisa menentang keluarga Ye sekarang? He Jinzu mengangguk, meskipun aku enggan mengakuinya, memang begitulah adanya. Begitu keluarga Ye menemukan bukti kau membunuh Xuan King, Balai Penegakan Hukum keluarga Ye pasti akan menindakmu. Bagimu, hal terpenting sekarang adalah menghapus bukti bahwa kau membunuh Xuan King. Zhang Longwang dan Hua Xiong sudah mati, begitu pula Xuan King. Keluarga Song tidak akan menyakitimu, hanya para pendekar dari persekutuan dagang naga hitam kota Jiangcheng yang dibebaskan yang mungkin bisa mengungkap kebenaran. Qin Chuan akhirnya menyadari betapa besar masalahnya kali ini. Meskipun ia tidak takut pada keluarga Ye, keluarga Song sama sekali bukan tandingan keluarga Ye. Sekalipun keluarga Ye, karena khawatir akan reputasi mereka, tidak mau menghancurkan keluarga Song, mereka tentu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Merepotkan sekali. Tiba-tiba, Qin Chuan berkata, lalu menatap He Jinzu dan melanjutkan, jika keluarga Ye memutuskan untuk menutup-nutupi masalah ini, biarlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengunjungi keluarga Ye secara pribadi. Tubuh He Jinzu bergetar hebat, dan ia segera berkata, leluhurku tersayang, kumohon jangan pergi ke keluarga Ye, kalau tidak, kau akan benar-benar membuat kekacauan di langit. Dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya keadaan jika Qin Chuan secara pribadi mengunjungi keluarga Ye. Dalam pandangannya, Qin Chuan merupakan seorang raja kuat di alam, tetapi keluarga Ye juga memiliki banyak individu raja kuat di alam. Jika pertempuran besar terjadi antara kedua belah pihak, dengan hubungan Qin Chuan dengan Ye Qingwan, dia pasti akan melindungi Qin Chuan. Ye Tianan dan Ye Tiancheng sudah berada di pihak yang berseberangan, dan dengan Xuan King yang telah tewas di tangan Qin Chuan, jika Ye Qingwan melindungi Qin Chuan, hal itu pasti akan memicu konflik di antara dua kandidat terdepan untuk suksesi dalam keluarga Ye. Tiba-tiba, Qin Chuan berkata, aku ingin kau mencari tahu sesuatu untukku. Ekspresi wajah He Jinzu tampak getir, dia benar-benar tidak berani membantu Qin Chuan saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menolak. He Jinzu berkata, katakan padaku. Qin Chuan berkata, cari tahu tentang situasi Ye Qingwan saat ini sesegera mungkin untukku. He Jinzu diam-diam menghela napas lega. Jika ini hanya masalah kecil, pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Beri aku waktu 10 menit. Setelah berbicara, He Jinzu mulai menelepon. Sementara itu, Qin Chuan menunggu di pinggir, hatinya memang dipenuhi rasa gelisah. Sebelumnya, ketika Xuan King mengancam dan menggoda He Jinzu, dia menyebutkan bahwa Ye Qingwan ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan keberadaan Ye Tianan juga tidak diketahui. Dia bisa mengabaikan hidup dan mati Ye Tianan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan hidup dan mati Ye Qingwan. Bagaimanapun, Ye Qingwan juga membesarkan Xiao Rou selama 5 tahun. Apa yang akan terjadi pada Xiao Rou jika sesuatu terjadi padanya? Setelah beberapa panggilan telepon, He Jinzu berkata dengan wajah muram, Nona telah hilang tak lama setelah tiba di Yandu, dan kemungkinan besar dia telah dijadikan tahanan rumah oleh Ye Tiancheng. Situasi tuan kedua sangat buruk, dan bahkan tangan suci dari Balai Medis Nasional, yang paling ahli dalam menangani luka tembak, tidak berdaya untuk membantu. Mereka bilang dia tidak akan selamat malam ini. Tatapan mata Qin Chuan langsung menjadi gelap. Sebelum Ye Qingwan kembali ke Yandu, dia telah memberinya pil permajaan kecil yang dapat menopang hidup Ye Tianan selama 3 hari. Tapi Ye Qingwan sekarang telah menghilang. Sebelumnya, Xuan King pernah menyebutkan bahwa Ye Qingwan dijatuhi hukuman kurungan ringan, dan kini tampaknya itu benar. Apa yang harus kita lakukan? He Jinzu menjadi sangat panik, karena dia sudah menjadi pendukung Ye Tianan, namun tangan suci medis nasional berkata Ye Tianan tidak akan selamat malam itu. Begitu Ye Tianan meninggal, Ye Tiancheng pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Qin Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hatinya gelisah. Menurut rencananya, dia tidak akan menginjakkan kaki di Yandu sebelum ingatannya pulih sepenuhnya. Yandu adalah tempat dengan konsentrasi ahli top Shenzhou tertinggi, dan keributan apapun di sana dapat meningkatkan peluang ditemukan oleh praktisi kuat dari penjara ilahi Kunlun. Bahkan di puncaknya, dia hampir dibunuh oleh praktisi kuat dari penjara ilahi Kunlun, apalagi sekarang. Namun dengan Ye Qingwan yang berada dalam kurungan ringan, tidak ada cara untuk memberikan pil permajaan kecil kepada Ye Tianan.
Dan luka-luka yang dialami Ye Tianan jelas sangat parah, begitu parahnya sehingga bahkan ahli medis terkemuka di Shenzhou, tangan suci, mengatakan dia tidak akan selamat malam itu. Dapat dikatakan bahwa di bawah langit, hanya dia yang bisa menyelamatkan Ye Tianan. Namun, dia baru saja membunuh Xuan Qing, dan tidak akan lama lagi sebelum berita ini sampai ke keluarga Ye. Bahkan jika keluarga Ye tidak tahu kalau dialah yang telah membunuh Xuan Qing, mereka belum tentu mengizinkannya merawat Ye Tianan. Saat dia terjebak antara pilihan yang sulit, ponselnya tiba-tiba berdering, itu adalah panggilan dari Ye Qingwan. Qin Chuan langsung kegirangan dan buru-buru menjawab, "Qingwan, kamu baik-baik saja." Namun, tidak ada jawaban dari Ye Qingwan, melainkan sebuah suara tua berkata, "Apakah Anda Qin Chuan?" "Siapa kau?" Ekspresi Qin Chuan langsung menjadi gelap. Pihak lain berkata, "Aku Ye Tiancheng." Wajah Qin Chuan membeku, dia tidak pernah menyangka Ye Tiancheng akan meneleponnya. Jelas, Ye Qingwan berada di tangan pihak lain. "Pembunuhanmu terhadap Xuan Qing benar-benar mengejutkanku." Pernyataan tiba-tiba itu mengejutkan Qin Chuan, apakah Ye Tiancheng mengetahuinya secepat itu? "Aku tidak peduli apakah kau membunuh Xuan Qing dengan kekuatanmu sendiri atau dengan metode yang tidak diketahui, itu tidak penting lagi. Sekarang, aku memberimu pilihan. Selama kau setuju, mulai hari ini, kau akan tetap menjadi utusan Harimau Putih dari Serikat Dagang Naga Hitam. Tidak hanya itu, setelah aku menjadi pewaris keluarga Ye, posisi ketua serikat akan kosong. Setelah itu, aku akan menunjukmu menjadi ketua." Nada bicara Ye Tiancheng sangat tenang, seolah tengah bernegosiasi, tetapi di balik ketenangan itu, dia jelas tengah mengeluarkan sebuah perintah. "Anak muda, aku tahu hubunganmu dengan Ye Qingwan sangat baik, tapi aku harus mengingatkanmu, mereka yang melihat angin adalah orang bijak." Petik 1 petik 2. Setelah mengatakan ini, Ye Tiancheng berhenti, tampaknya menunggu jawaban Qin Chuan. Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu mengancamku?" Ye Tiancheng tiba-tiba terkekeh pelan dan berkata, "Kamu belum layak diancam olehku. Saya hanya menghargai bakat dan tidak tega melihat pemuda berbakat seperti dia membayar dengan nyawanya karena membuat pilihan yang salah. Selanjutnya, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, katakan saja padaku apakah kamu bersedia menerima lamaranku." Bab 205. Biarkan aku pergi. Ye Tiancheng memiliki sikap yang jelas-jelas tidak menoleransi negosiasi, dan dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara banyak kepada Qin Chuan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Wajah Qin Chuan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan karena diancam, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku juga akan memberimu pilihan, lepaskan Ye Qingwan sekarang. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu kehilangan pencalonanmu sebagai pewaris." Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi He Jinzu berubah drastis, wajahnya dipenuhi ketakutan. Berbicara kepada Ye Tiancheng seperti ini, dia pasti sudah gila. Menariknya, sudah bertahun-tahun saya tidak pernah diancam, apalagi oleh seorang pemuda di bawah 30 tahun. Ye Tiancheng tertawa marah sebelum menjawab dengan dingin, "Aku menunggumu mencabut pencalonanku sebagai pewaris." Itulah tanggapan terakhir Ye Tiancheng, setelah itu dia menutup telepon. Baru saat itulah He Jinzu berteriak ketakutan, "Kau gila. Beraninya kau mengancam Ye Tiancheng. Dia tidak akan pernah melepaskanmu." Dia awalnya bermaksud untuk mengolah He Jinzu, yang sangat setia pada Ye Qingwan, menjadi seorang raja alam kuat. Namun reaksi He Jinzu yang berurutan membuatnya kecewa. Ia menegur, seorang seniman bela diri harus memiliki hati yang berani maju. Bagaimana mungkin mencapai puncak jalan bela diri jika mudah terintimidasi oleh kekuatan? Berbicara demikian, Qin Chuan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke langit berbintang yang luas, dan berseru lantang, "Seniman bela diri tidak boleh takut pada apapun, terus maju tanpa henti, tidak boleh tunduk pada yang kuat." Suaranya yang tegas dan yakin membuat He Jinzu terpaku di tempatnya, mulutnya menganga tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun bantahan. Setelah beberapa lama, Qin Chuan menghela napas pelan dan berkata kepada He Jinzu, "Ye Tiancheng begitu bersemangat untuk menguasai cabang Laut Timur. Kalau tidak salah, begitu dia menguasai cabang Laut Timur sepenuhnya, posisi utusan Macan Putih akan berganti tangan, kan?" He Jinzu tampak terkejut, tidak menyangka Qin Chuan bisa mengetahui hal ini begitu cepat. Dia mengangguk, "Setelah kau mengambil alih Ordo Macan Putih, kita sudah kehilangan dukungan dari separuh cabang. Begitu kita kehilangan cabang Laut Timur, jumlahnya akan melebihi separuhnya. Pada saat itu, sesuai aturan keluarga Ye, identitasmu sebagai utusan Macan Putih juga akan dicabut. Meskipun saya tidak yakin langkah apa lagi yang telah disiapkan Ye Tiancheng, saya cukup mengenalnya untuk mengatakan bahwa dia siap. Begitu utusan Macan Putih disingkirkan, orangnya pasti akan mengambil alih posisi utusan Macan Putih, sehingga 3 dari 4 utusan Naga Hitam Agung akan mendukungnya.
Qin Chuan mengangkat alis, sore ini di kota provinsi, aku baru tahu kalau aku adalah utusan macan putih. Bagaimana mungkin aku sudah kehilangan setengah dukungan dari cabang? He Jinzu berkata sambil tersenyum getir, sejak nona muda memberimu ordo harimau putih, kaulah utusan harimau putih, dia hanya tidak ingin memanfaatkanmu untuk membantunya, jadi sampai sekarang dia menangani hal-hal yang seharusnya ditangani oleh utusan harimau putih sendiri. Tapi Ye Tiancheng terlalu licik, dan nona muda itu tidak mampu mengatasinya, kehilangan dukungan dari beberapa cabang secara berturut-turut. Khususnya hari ini, setelah tersebar kabar bahwa Master kedua akibat luka tembak, kami kehilangan dukungan dari beberapa cabang lainnya. Pendukung cabang yang tersisa semuanya adalah pemimpin cabang yang setia kepada Tuan kedua. Setelah itu, He Jinzu menghela napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat berkata, aku tidak tahu apakah Tuan kedua bisa melewati ini. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mungkin nona muda bisa mengatasinya? Sedikit kekhawatiran melintas di dahi Qin Chuan. Sepertinya hanya dia yang perlu bertindak untuk menyelamatkan Ye Tianan. Namun, kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Jika dia pergi ke Yandu dan ditemukan oleh anggota kuat dari penjara ilahi Kunlun, apa yang harus dia lakukan? Menurutmu, membunuh Xuan King berarti aku bukan lagi utusan macan putih, tapi bukankah itu juga membuat posisi utusan Xuan Wu kosong? Dengan begitu, mustahil bagi Ye Tiancheng untuk mendapatkan dukungan dari 3 utusan naga hitam, tanya Qin Chuan. Qin Chuan tiba-tiba bertanya. He Jinzu tertegun sejenak, lalu, setelah merenung sejenak, mengungkapkan keterkejutannya, benar sekali. Sekarang, hanya tersisa 2 utusan naga hitam di markas. Jika utusan naga hitam yang baru tidak mengambil alih dalam bulan depan, Tuan kedua akan ditetapkan sebagai pewaris keluarga Ye. Tapi, tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional sudah mengatakan bahwa Tuan kedua. Dia tidak melanjutkan. Konflik batin Qin Chuan semakin memanas, kini ia memegang kedua token itu di tangannya. Selama ia tidak menyerahkan token tersebut, Ye Tiancheng tidak akan bisa mendapatkan dukungan dari ketiga utusan naga hitam. Ye Tianan hanya perlu mempertahankan posisi kepala kantor pusat selama 1 bulan lagi untuk menjadi pewaris. Namun itu dengan asumsi Ye Tianan dapat tetap hidup. Dan satu-satunya kesempatan Ye Tianan untuk hidup adalah dia. Saat Qin Chuan berjuang dalam dirinya sendiri, di Yandu, di dalam rumah keluarga Ye, di sebuah villa terpisah. Seorang pria parubaya berwajah persegi mondar-mandir di ruangan itu, wajahnya penuh kemarahan. Dia tidak lain adalah guru ketiga keluarga Ye, Ye Tiancheng. Pada saat itu, sesepuh di sampingnya tiba-tiba berkata, Tuan ketiga, mengapa tidak membiarkan saya sendiri pergi ke kota Jiangcheng dan membawa kembali kepala anak muda itu? Ye Tiancheng menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Kalaupun kita bertindak, kita harus menunggu sampai saudara kedua meninggal dulu. Tetua itu berkata dengan tegas, namun dengan 2 token utama di tangan anak muda ini, bagaimana kita bisa menerima dukungan dari 3 utusan naga hitam tanpa membunuhnya? Ye Tiancheng menggertakkan giginya, anak ini memang pantas mati. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah mendapat dukungan dari 3 utusan naga hitam. Dia benar-benar marah sekarang. Dengan kematian Xuan King, posisi utusan Xuan Wu juga dikosongkan. Menurut aturan, utusan Xuan Wu yang baru hanya dapat diangkat kembali oleh keluarga Ye. Dengan demikian, utusan naga hitam yang dikendalikannya telah berkurang hingga hanya 1. Ye Tiancheng tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, segera tutup berita kematian Xuan King. Tetua itu terkejut, meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Tiancheng ingin menutup-nutupi berita ini, dia bergegas pergi untuk menanganinya. Setelah tetua itu pergi, Ye Tiancheng berkata dengan wajah garang, hanya dengan menutup berita ini aku memiliki kesempatan untuk mengalahkan utusan harimau putih. Setelah berita bahwa Xuan King dibunuh oleh Qin Chuan bocor, posisi utusan Xuan Wu dan utusan harimau putih harus diatur ulang oleh keluarga Ye. Namun jika berita ini ditutup-tutupi, Qin Chuan tetap menjadi utusan macan putih, dan Ye Tiancheng bisa saja memiliki kemungkinan untuk membuat Qin Chuan melayaninya. Adapun Xuan King, selama belum ada berita pasti mengenai kematiannya, maka utusan Xuan Wu tetaplah Xuan King yang mendukung Ye Tiancheng. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Tianan selamat, Ye Tiancheng masih bisa menggantikannya. Villa Ye Tiancheng memiliki ruang rahasia di bawah tanah. Wajah Ye Qingwan dipenuhi kecemasan, matanya bengkak karena menangis, tampaknya baru saja menangis. Ia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana keadaan ayahku sekarang, aku harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Di tangannya ada pil permajaan kecil yang menyelamatkan nyawa, tetapi ia tidak bisa pergi. Jika ayahnya meninggal karena ini, ia akan menyesalinya seumur hidup. Saat itu, Ye Tiancheng tiba-tiba datang ke ruang rahasia. Paman, aku mohon padamu untuk membiarkanku pergi, kumohon. Ye Qingwan segera berlari ke depan, wajahnya penuh permohonan.
Bab 206 Apa yang harus aku lakukan? Dia baru saja tiba di Bandara Yandu ketika dia diculik dan dibawa ke sini. Dia sama sekali tidak tahu tentang kondisi ayahnya dan sekarang sangat ingin menemuinya. Bagaimana kamu bisa bilang, lepaskan? Ye Tiancheng mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, mungkinkah paman bermaksud menempatkanmu dalam tahanan rumah dengan menahanmu di sini? Saudaraku disergap dan terluka parah, dan bahkan tangan suci dari Balai Medis Nasional berkata bahwa dia tidak akan selamat malam itu. Sekarang pelakunya masih bebas. Kalau kau muncul di hadapan mereka, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan menangkapmu? Sebagai pamanmu, wajar saja kalau aku melindungimu menggantikan kakak. Tinggal di sini bersama paman adalah tempat teraman untukmu. Setelah mendengar kata-kata Ye Tiancheng, Ye Qingwan menjadi panik, air mata sebesar kacang mengalir di wajahnya. Bahkan tangan suci medis nasional pun tidak bisa menyembuhkan ayahnya. Namun, ia segera menenangkan diri. Terlepas dari apakah Ye Tiancheng menipunya atau tidak, bahkan jika ayahnya benar-benar tidak akan selamat malam itu, selama ia bisa memberinya pil peremajaan kecil, ia mungkin bisa diselamatkan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah mencari cara untuk menemui ayahnya. Ia menyeka air matanya dan, dengan mata memerah, berkata kepada Ye Tiancheng, "Paman, aku tidak takut mati, aku hanya ingin melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Kumohon kabulkan permintaanku ini." Setelah hening sejenak, Ye Tiancheng berkata, "Qingwan, kau juga tahu situasi terkini di keluarga Ye, pertikaian internal yang tak henti-hentinya, musuh eksternal yang mengincar kehancuran kita. Keluarga Ye tak sanggup menanggung kerusakan lebih lanjut akibat pertikaian internal. Luka-luka kakak terlalu parah, melebihi kemampuan tangan suci untuk menyembuhkannya. Sekarang, hanya aku yang mampu mengakhiri pertikaian internal keluarga Ye. Selama kau mendapatkan dukungan dari utusan Harimau Putih untukku, mulai sekarang, kau akan menjadi seperti putriku sendiri, Ye Tiancheng. Saat paman memegang kekuasaan, apapun yang kau inginkan, paman akan memberikannya." Ye Qingwan mencibir dalam hati. Ia akhirnya mengerti mengapa ia ditempatkan dalam tahanan rumah, untuk mendapatkan dukungan dari utusan Macan Putih. Omong kosong apa soal perlindungan, ini jelas paksaan untuk membuatnya setuju untuk mendapatkan dukungan utusan Macan Putih untuk Ye Tiancheng. "Paman, bukannya aku tidak mau setuju, tapi masalah ini harus diputuskan oleh ayahku." Dengan berlinang air mata, Ye Qingwan berkata, "Tapi aku bisa berjanji padamu, selama aku bisa bertemu ayahku sekarang, jika dia benar-benar tidak selamat malam ini, aku jamin aku akan mendapatkan dukungan dari utusan Macan Putih untukmu." Dia tentu saja tidak bisa begitu saja menyetujui tuntutan Ye Tiancheng, terutama karena masih ada harapan untuk ayahnya. Ye Tiancheng mengerutkan kening, "Qingwan, apakah kamu masih tidak mengerti mengapa saudara dibunuh? Itu karena banyak yang menginginkan posisinya sebagai ketua asosiasi. Kamu, sebagai putri satu-satunya, pasti akan menjadi sasaran jika kamu menunjukkan dirimu. Sekarang, hanya dengan mendapatkan dukungan dari utusan Harimau Putih untukku, kau dapat mengalihkan perhatian musuh kita." Ye Qingwan menggelengkan kepalanya, "Paman, aku menghargai perhatianmu, tapi dengan kondisi ayah seperti ini, aku tidak takut apapun. Aku siap menghadapi kematian jika perlu. Yang kuinginkan sekarang hanyalah bertemu ayah untuk terakhir kalinya, dan jika hal terburuk terjadi, aku berjanji akan memberikan semua yang ayah miliki." Ye Tiancheng berhenti berbicara, menyadari bahwa Ye Qingwan bertekad dan dia tidak akan mudah berkompromi tanpa menemui Ye Tianan. Ye Qingwan tidak mengatakan apa-apa lagi, tatapannya tertuju pada Ye Tiancheng, menunggu jawabannya. Seiring berlalunya waktu, kekhawatiran Ye Qingwan bertambah besar, dengan setiap detik yang terbuang, ayahnya berada dalam bahaya yang lebih besar. Tetapi dia tahu bahwa dia harus membuat Ye Tiancheng berkompromi terlebih dahulu karena dia sadar bahwa begitu dia menyetujui tuntutannya, dia hanya akan fokus untuk membuatnya, di bawah pengawasannya, memerintahkan utusan Harimau Putih untuk mendukungnya. Sampai posisi ketua asosiasi diamankan, Ye Tiancheng tidak berniat membiarkannya pergi. Akhirnya, setelah 5 menit penuh, Ye Tiancheng tiba-tiba berbicara, "Qingwan, apakah kamu yakin, jika saudara meninggal, kamu akan mendapatkan dukungan dari utusan Harimau Putih untukku?" Hati Ye Qingwan melonjak kegirangan saat dia mengangguk penuh semangat, "Aku bersumpah aku akan melakukannya." Ye Tiancheng berkata, "Kau harus tahu seperti apa pamanmu itu, aku tidak pelit memberi hadiah pada teman, tapi kalau sudah menyangkut musuh, pamanmu bisa sangat kejam." Nada suaranya terdengar tenang, tetapi Ye Qingwan merasakan tekanan luar biasa yang menimpanya. Dia tahu bahwa Ye Tiancheng sedang mengancamnya. Di mana lagi dia punya pilihan? Dia segera menegaskan pendiriannya, "Paman kedua, yakinlah, jika ayah benar-benar tidak berhasil, utusan Macan Putih tidak hanya akan mendukungmu, tetapi aku juga akan selalu berada di sisi paman kedua." Ye Tiancheng akhirnya berkompromi, lalu berkata, "Penatua Ling,
maukah Anda secara pribadi melindungi King Wan saat dia berkunjung menemui saudara? Sosok tua yang tampak seperti hantu muncul di samping Ye King Wan. Ye King Wan bergidik, hatinya dipenuhi ketakutan. Penatua Ling adalah seorang ahli energi King Skill Peak Realm yang sejati, dan bahkan ada rumor bahwa Penatua Ling telah melangkah ke King Realm. Ye Tiancheng berkata Tetua Ling akan melindunginya, tetapi jelas ada pengawasan ketat terhadap setiap gerakannya. Meski hatinya bergejolak, dia tak punya pilihan selain menerimanya. Tepat saat dia bersiap untuk pergi, Ye Tiancheng tiba-tiba berkata, "Oh, ada satu hal lagi yang hampir lupa kukatakan padamu." Ye King Wan tampak bingung. Ye Tiancheng melanjutkan, "Baru saja, utusan Xuan Wu yang kukirim ke Provinsi Laut Timur dalam sebuah misi dibunuh oleh seseorang." Ye King Wan langsung terkejut. Xuan King terbunuh. Dan itu terjadi di Provinsi Laut Timur. Mungkinkah? Mengatakan hal ini secara tiba-tiba pasti memiliki makna yang lebih dalam. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kaumnya? Tetapi Nenek Wu yang paling berkuasa telah kembali ke Yandu bersamanya dan telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh anak buah Ye Tiancheng. Jadi, siapa lagi yang bisa membunuh Xuan King? Saat pikiran Ye King Wan sedang kacau, Ye Tiancheng berkata, pembunuh yang membunuh utusan Xuan Wu adalah seorang pemuda bernama Qin Chuan. Bukankah ordo harimau putih yang dia bawa adalah sesuatu yang kau berikan kepadanya? Mendengar kata-kata ini, raut wajah Ye King Wan berubah drastis. Qin Chuan membunuh Xuan King. Jika itu benar, maka masalahnya akan sangat besar. Menurut aturan keluarga Ye yang melarang pembunuhan internal, Qin Chuan, sebagai utusan macan putih, akan melakukan pelanggaran berat dengan membunuh Xuan King. Keluarga Ye pasti tidak akan membiarkan Qin Chuan pergi. Apa yang harus dia lakukan? Ye King Wan benar-benar panik. Ye Tiancheng tiba-tiba berkata, namun, aku sudah menutup rapat masalah ini. Keluarga Ye tidak akan segera mengetahuinya, tapi ini hanya sementara. Jika ini berlarut-larut, tidak ada yang tahu kapan keluarga Ye akan mengetahuinya. Sekarang, hanya setelah saya menjadi penerus resmi, saya dapat sepenuhnya menghentikan masalah ini. Ye King Wan menghela napas lega. Karena Ye Tiancheng sudah mengatakan ini, artinya keluarga Ye tidak akan tahu tentang kejadian itu. Namun apa yang harus dia lakukan setelah ayahnya dihidupkan kembali? Saat itu, Ye Tiancheng bukan saja tidak akan menekan masalah tersebut, tetapi dia juga akan mencari penjelasan dari ayahnya. Dengan melakukan hal itu, keluarga Ye tentu tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, keluarga Ye ditakdirkan untuk mengambil tindakan terhadap Qin Chuan. Bab 207. Kemarahan Qin Chuan. Reaksi Ye King Wan, serta ekspresi di wajahnya, sepenuhnya ditangkap oleh mata Ye Tiancheng. Ye Tiancheng merasakan gelombang kegembiraan rahasia di hatinya, yakin bahwa dia telah membuat langkah yang tepat. Dialah orang pertama yang menutup berita tentang Xuan King yang dibunuh oleh Qin Chuan, tidak hanya mempertahankan posisi utusan macan putih tetapi juga untuk sementara waktu membuat orang lain percaya bahwa utusan Xuan Wu masih hidup. Begitu dia memperoleh dukungan dari utusan harimau putih, dia akan mampu menggantikan Ye Tianan dan menjadi ketua asosiasi yang baru. Selama dia bisa bertahan selama setahun, dia akan menjadi pewaris tunggal keluarga Ye. Paman, tenang saja, jika ayah tidak berhasil, aku berjanji akan memimpin utusan harimau putih untuk mendukungmu. Ye King Wan, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, meyakinkan sekali lagi. Ye Tiancheng tersenyum dan mengangguk, dengan perlindungan Tetua Ling, tak seorang pun bisa menyakitimu. Temui adikmu untuk terakhir kalinya. Tak lama kemudian, Ye King Wan pergi. Ye Tiancheng mencibir, apakah gadis kecil seperti dia pikir dia bisa bersaing denganku? Menurut pandangannya, kemenangan sudah di tangannya. Bahkan tangan suci medis nasional telah menyatakan bahwa Ye Tianan tidak akan selamat malam itu, jadi dapat dipastikan dia tidak akan selamat. Suasana hati Ye Tiancheng luar biasa gembira, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan berdiri di depan jendela besar dari lantai sampai ke langit-langit, wajahnya menggambarkan kepuasan. Saat Ye King Wan melihat Ye Tianan, dia tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan melemparkan dirinya ke arahnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ayah, jangan menakutiku, bangun dan lihatlah aku. King Wan tidak bisa hidup tanpamu. Ye King Wan menangis dengan derasnya. Ruangan itu dipenuhi oleh keturunan langsung keluarga Ye. Melihat isak tangis Ye King Wan yang menyayat hati, banyak yang terharu dan bersedih. Penatua Ling, yang menemani Ye King Wan, terus memperhatikan setiap gerakannya. Kakak King Wan, berhentilah menangis. Paman sangat peduli padamu dan melihatmu seperti ini pasti akan membuatnya sedih. Seorang wanita muda yang mirip Ye King Wan berbicara dengan mata berbingkai merah, sambil melingkarkan lengannya di lengan Ye King Wan. Dia adalah sepupu Ye King Wan, Ye Ruwei,
dan yang termuda di seluruh keluarga Ye yang memiliki hubungan paling dekat dengan Ye Qingwan. Sambil menangis terseduh-seduh, Ye Qingwan juga diam-diam mengawasi keadaan sekelilingnya. Dia tahu banyak mata yang tertuju padanya, dan jika dia memberi ayahnya pil permajaan minor, pasti akan ada yang memperhatikannya. Pil permajaan kecil dapat mempertahankan nyawa ayahnya selama 3 hari, tetapi mengingat tatapan tamak orang lain di keluarga Ye, tidak pasti apakah dia dapat bertahan selama 3 hari. Untuk memberikan pil permajaan kecil kepada ayahnya, dia harus menemukan saat yang tepat. Sejak melihat Ye Tianan, Ye Qingwan tetap berada di sisinya, matanya bengkak karena menangis. Tiba-tiba, Ye Qingwan berkata, "Ruwei, ikut aku ke kamar kecil." Ye Ruwei, yang juga prihatin dengan keadaan Ye Qingwan, mengikutinya ke kamar kecil. Meskipun Penatua Ling terus menatap Ye Qingwan, karena dia perlu pergi ke kamar kecil, tidaklah pantas baginya untuk mengikutinya. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Ye Qingwan dan Ye Ruwei menuju ke kamar kecil. "Ruwei, aku bisa menyelamatkan ayah." Begitu berada di kamar kecil, Ye Qingwan segera meraih tangan Ye Ruwei, ekspresinya berubah dari sedih menjadi cemas. Ye Ruwei terkejut dan baru saja hendak berbicara ketika Ye Qingwan buru-buru menutup mulutnya. Ye Qingwan dengan cepat berkata, "Ruwei, dengarkan saja apa yang akan kukatakan. Aku punya ramuan ajaib yang bisa menyelamatkan ayahku, tapi saat ini banyak sekali orang yang mengawasi setiap gerakanku, jadi aku tidak bisa memberikannya padanya. Aku butuh bantuanmu sekarang. Sebentar lagi aku akan berpura-pura pingsan, yang pasti akan menarik perhatian semua orang. Aku ingin kau meluangkan waktu sejenak untuk memberi ayahku ramuan itu. Selain itu, aku akan memberimu nomor telepon sekarang juga. Setelah kau memberikan ramuan itu kepada ayahku, segera pergi. Lalu, cari tempat yang aman untuk menghubungi nomor ini dan beritahu aku bahwa ayahku telah meminum ramuan itu." Ye Qingwan berbicara cepat, suaranya sangat rendah sehingga hanya Ye Ruwei yang bisa mendengarnya. Ye Ruwei masih shock dan belum pulih saat Ye Qingwan selesai berbicara. Ye Qingwan menggenggam tangan Ye Ruwei erat-erat, wajahnya penuh permohonan saat dia berkata, "Ruwei, adik benar-benar tidak punya cara lain, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku." Akhirnya, Ye Ruwei tersadar. Sebagai anggota sah keluarga Ye, dia jelas bukan orang bodoh dan dengan cepat memahami kesulitan Ye Qingwan. Dia menggenggam tangan Ye Qingwan erat-erat sebagai balasan, wajahnya serius saat dia berkata, "Saudari Qingwan, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu." "Terima kasih, Ruwei." Ye Qingwan tampak tersentuh. Ketika keduanya kembali ke sisi tempat tidur Ye Tianan, tak seorang pun menyadari ada yang aneh, bahkan Penatua Ling, yang hanya melirik Ye Qingwan. "Ayah, ayah harus bertahan. Aku sudah kehilangan ibu, aku tidak bisa kehilangan ayah juga. Cepatlah bangun." Ye Qingwan memulai pertunjukannya, yang penuh semangat lagi, membangkitkan empati dari semua orang yang menonton. Setelah menangis sekeras-kerasnya beberapa kali, matanya tiba-tiba berputar ke belakang dan dia pun pingsan. Agar tampak nyata, kepalanya membentur tepi tajam lemari di samping tempat tidur saat dia terjatuh, dan darah langsung mengalir dari kepalanya. "Saudari Qingwan." Ye Ruwei berseru keras, "Saudari Qingwan pingsan, cepat panggil dokter." Baru saat itulah semua orang kembali ke kenyataan dan mengerumuni Ye Qingwan. Pada saat itu, Ye Ruwei memanfaatkan kesempatan itu dan segera memasukkan pil permajaan kecil yang telah disiapkan ke dalam mulut Ye Tianan. Semua perhatian tertuju pada Ye Qingwan, dan tak seorang pun memperhatikan tindakannya. Ye Ruwei menghela napas lega dalam diam, lalu pergi ke sisi Ye Qingwan untuk bergabung dalam pertunjukannya. Tanpa disadari oleh siapapun, pada saat Ye Tianan meminum pil permajaan kecil, kulit pucat wajahnya berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya dan energi vitalnya melonjak secara signifikan. Namun, ia tetap tidak sadarkan diri, tidak ada tanda-tanda akan bangun. Segera setelah itu, Ye Qingwan dibawa ke rumah sakit, dan Ye Ruwei mengambil kesempatan untuk meninggalkan villa Ye Tianan. Begitu kembali ke rumahnya sendiri, Ye Ruwei segera menghubungi nomor yang diberikan Ye Qingwan padanya. Pada saat itu, Qin Chuan, yang masih ragu apakah akan pergi ke Yandu untuk menyelamatkan Ye Tianan atau tidak, dikejutkan oleh dering teleponnya yang tiba-tiba. Dia mengangkatnya dan mendapati nomor yang tidak dikenal, tetapi ide penelepon menunjukkan bahwa nomor itu dari Yandu, sehingga Qin Chuan segera menjawab. Tepat setelah panggilan tersambung, suara seorang wanita muda terdengar, "Bolehkah saya berbicara dengan tabib suci Qin?" Qin Chuan bertanya, "Saya Qin Chuan, siapa ini?" Mendengar suara Qin Chuan, Ye Ruwei sedikit bingung. Sepupunya jelas-jelas mengatakan bahwa orang di ujung sana adalah seorang dokter yang keahliannya jauh melampaui dokter suci nasional, jadi mengapa dia terdengar begitu muda? Meskipun bingung, dia buru-buru berkata, "Ye Qingwan sepupuku, dia memintaku untuk menghubungimu."
Baru setengah jam yang lalu, pamanku meminum ramuanmu. Qin Chuan dengan cepat bertanya, bagaimana keadaan King Wan sekarang? Dia bingung mengapa bukan Ye King Wan yang menghubunginya, melainkan sepupunya. Suara Ye Ruwei agak tercekat saat dia berkata, sepupuku diawasi ketat oleh banyak orang, untuk memberiku kesempatan memberikan ramuan itu kepada pamanku, dia pingsan. Apa? Mendengar Ye King Wan diawasi dan disakiti, Qin Chuan langsung murka. Suaranya penuh amarah saat berkata, keluarga Ye sudah keterlaluan. Kalau begitu, aku akan mengunjungi keluarga Ye secara pribadi. Aku ingin melihat sendiri siapa yang berani menindas keluarga Ye. Bab 208. Di mana Wang Song? Jauh di keluarga Ye di Yandu, Ye Ruwei memegang teleponnya yang telah terputus, telinganya masih menggema dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Qin Chuan. Ye Ruwei berkata dengan heran, mungkinkah pria bernama Qin Chuan itu adalah pria milik suster King Wan? Keluarga lagu kota Jiangcheng. Lempengan batu biru di bawah kaki Qin Chuan hancur menjadi debu akibat ledakan auranya yang tiba-tiba, dan He Jinzu, yang tidak jauh darinya, wajahnya dipenuhi teror. Isi panggilan telepon Qin Chuan baru-baru ini membuatnya semakin ketakutan. Qin Chuan tiba-tiba menatap He Jinzu dan bertanya, apakah kamu tahu lokasi pasti keluarga Ye di Yandu? He Jinzu gemetar seluruh tubuhnya, terkejut lalu berkata, kamu ingin pergi ke keluarga Ye? Alis Qin Chuan terangkat, kenapa, ada masalah? Pada saat ini, Qin Chuan memancarkan tekanan yang sangat mengerikan, sehingga He Jinzu hampir tidak berani bernapas. He Jinzu tidak berani membalas dan segera mengangguk, keluarga Ye ada di Yandu. Setelah memberitahu Qin Chuan lokasi keluarga Ye, He Jinzu menekan rasa takut di hatinya dan menasihati, Tuan Qin, Anda baru saja membunuh Xuan King. Dalam situasi seperti ini, Anda sebaiknya tidak pergi ke Yandu. Qin Chuan berkata dengan dingin, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan di sini, kau bisa pergi. He Jinzu ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi setelah bertatapan dengan tatapan dingin Qin Chuan, dia tidak berani bicara dan hanya bisa menghela napas dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak ingin Qin Chuan menentang keluarga Ye, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dihentikannya, apalagi tindakannya sendiri telah membuat Qin Chuan marah. Setelah He Jinzu pergi, Qin Chuan pergi ke kamar Song Qingshan, di mana Xiao Wanrong dan Song Jie hadir. Akan tetapi, mereka semua memasang ekspresi khawatir. Qin Chuan bertanya, Penatua Song, apa yang terjadi? Song Qingshan berkata dengan serius, Xiao Yan telah menghilang. Qin Chuan langsung terkejut. Dia mengira Song Yan hanya bersembunyi sementara dan akan muncul segera setelah cobaan keluarga Song berakhir, tetapi dia sebenarnya menghilang. Song Jie mengepalkan tangannya dan berkata sambil menggertakkan gigi, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak memaksa Xiao Yan pergi, dia tidak akan hilang. Xiao Wanrong berkata dengan mata memerah, dalam situasi seperti itu, kamu menyuruh Xiao Yan pergi untuk melindunginya, bagaimana mungkin kamu menyalahkan dirimu sendiri? Song Qingshan pun angkat bicara, orang baik akan mendapat perlindungan dewa, Xiao Yan pasti tak akan tertimpa celaka. Kau tak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan pasti bersembunyi di tempat yang sangat aman. Ia takut ketahuan oleh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Itulah sebabnya dia belum menyalakan alat komunikasi terenkripsi itu. Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya adalah orang yang paling khawatir di seluruh keluarga Song. Song Yan mungkin seorang wanita muda, tetapi bakatnya di jalur bela diri adalah yang terkuat di keluarga, dan dia telah meminum pil pembersih sumsum yang diracik oleh Qin Chuan, memberinya masa depan yang tak terkira di jalur bela diri. Dapat dikatakan bahwa dengan Song Yan, keluarga Song dapat tetap makmur selama 100 tahun. Terlebih lagi, hubungan Song Yan dengan Qin Chuan sangat luar biasa, yang hanya dengan kedekatan ini, dapat memastikan kemakmuran keluarga Song selama 100 tahun ke depan. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Qin Chuan memiliki pemahaman umum tentang situasi tersebut. Dia telah berencana untuk menyapa Song Qingshan dan kemudian berangkat ke Yandu, tetapi karena Song Yan hilang, bahkan jika dia pergi ke Yandu, dia harus menunggu sampai mereka menemukan Song Yan. Ye Tianan telah meminum pil permajaan kecil, yang berarti hidupnya aman selama 3 hari. Selama Qin Chuan mencapai keluarga Ye dalam 3 hari ini, dia bisa menyelamatkan Ye Tianan dari kematian. Berita kematian Xuan King mungkin telah ditekan, tetapi kematian Zhang Longwang dan Hua Xiong telah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Sekarang, keluarga Song tidak dapat disangkal lagi adalah keluarga kaya nomor 1 di kota Jiangcheng. Melihat keluarga Song mencari Song Yan, banyak keluarga dan kekuatan Jiangcheng mulai aktif mencarinya juga. Waktu berlalu setiap menit dan detik, tetapi masih belum ada kabar dari Song Yan. Qin Chuan tinggal di rumah keluarga Song sepanjang waktu, dengan sedikit ekspresi dingin di wajahnya. Dengan intensitas pencarian yang begitu tinggi, seharusnya Song Yan sudah ditemukan.
Dalam situasi seperti ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Song Yan telah dibawa pergi oleh suatu kekuatan. Kekuatan ini kemungkinan besar merupakan kekuatan lokal lainnya di kota Jiangcheng. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam di kota Jiangcheng sudah benar-benar tamat, mereka sama sekali tidak bisa membawa pergi Song Yan. Tetapi selain Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, kekuatan mana lagi yang berani menyentuh Song Yan? Qin Chuan bertanya, Penatua Song, selain Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, apakah keluarga Song telah menyinggung kekuatan lain di kota Jiangcheng? Song Qingshan menggelengkan kepalanya, tepat setelah berita kematian Zhang Longwang di tangan keluarga Song tersebar, semua tokoh penting di kota Jiangcheng berinisiatif menghubungi saya, menunjukkan niat baik, dan keluarga Song tidak menyinggung pihak manapun. Xiao Wanrong tiba-tiba berkata, Ayah, menurutmu apakah itu keluarga Wang? Keluarga Wang. Song Qingshan terdiam sejenak, lalu raut wajahnya berubah dingin, kau tidak menyebutkannya, dan aku hampir lupa soal keluarga Wang. Sepertinya mereka satu-satunya yang belum berinisiatif menelepon dengan niat baik mereka. Song Jie tiba-tiba berdiri sambil menggertakkan giginya dan berkata, Kakek, aku akan membawa orang ke keluarga Wang sekarang juga. Duduk. Song Qingshan menegur dan kemudian berkata dengan wajah serius, seandainya kita punya bukti, itu akan menjadi masalah lain, tetapi tanpa bukti apapun, bahkan jika Xiao Yan benar-benar bersama keluarga Wang, kita tidak akan memiliki keunggulan. Sementara mereka mengkhawatirkan Song Yan, di keluarga Wang, kota Jiangcheng. Kepala keluarga Wang Zhen duduk di kursi utama, dengan keturunan langsung keluarga Wang di bawahnya. Sudah larut, dan aku memanggil semua orang hanya untuk satu alasan, yaitu bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan keluarga Song. Wang Zhen yang berambut putih mengarahkan pandangannya ke semua orang dan berbicara. Ayah, menurutku keluarga Wang harus bersujud di hadapan keluarga Song. Hanya dengan begitu, keluarga Song dapat dibujuk untuk mencabut blokade terhadap keluarga Wang. Seorang tokoh setengah baya berdiri terlebih dahulu dan berbicara. Mendengar ini, Wang Jiancheng langsung merinding, dan berkata, apa kau sudah gila? Mengajak keluarga Wang kita tunduk pada keluarga Song. Kakak, bukan berarti aku sudah gila, tapi status keluarga Song saat ini bisa menghancurkan keluarga Wang hanya dengan satu kata. Pria parubaya yang mengusulkan penyerahan keluarga Wang memelototi Wang Jiancheng dan mendengus dingin. Lagi pula, bukankah krisis keluarga Wang saat ini semua karena kamu dan Wang Song? Jika bukan karena kamu yang menyinggung keluarga Song, bagaimana mungkin keluarga Wang bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Wang Jiancheng langsung marah dan ingin membantah namun dia kehilangan kata-kata. Karena pihak lain tidak salah, memang karena keluarga Wang telah menyinggung keluarga Song, maka keluarga Song telah mengeluarkan perintah blokade terhadap mereka. Keluarga Wang saat ini sudah berada di ambang kehancuran. Dikhawatirkan mereka tidak akan bertahan lama lagi sebelum menghadapi kebangkrutan dan likuidasi total. Ayah, keluarga Wang tidak boleh tunduk dan merendahkan keluarga Song. Begitu kita menundukkan kepala, kita tidak akan pernah bisa mengangkat mereka lagi di kota Jiangcheng. Wang Jiancheng hanya bisa menatap Wang Zhen dan melanjutkan, lagi pula, masalah keluarga Song yang membunuh Zhang Longwang belum selesai, membungkuk pada mereka sepagi ini sama sekali tidak pantas. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam didukung oleh salah satu dari 9 gerbang Yandu, keluarga Ye. Jika keluarga Song membunuh seseorang dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, itu berarti mereka telah menyinggung keluarga Ye. Mungkin keluarga Ye telah mengirim orang kuat ke kota Jiangcheng, dan tidak diketahui apakah keluarga Song dapat bertahan dari cobaan ini. Alis Wang Zhen berkerut dalam. Tunduk pada keluarga Song adalah sesuatu yang memang tidak bisa ia lakukan. Tetapi jika keluarga Ye benar-benar akan berurusan dengan keluarga Song, itu lain hal, bagaimana jika mereka tidak menunjukkan tindakan apapun untuk waktu yang lama. Keluarga Song sedang berada di puncak kekuasaannya, mampu dengan mudah menghapus keluarga Wang hanya dengan sepatah kata. Semakin Wang Zhen memikirkannya, semakin marah ia. Semua ini adalah masalah yang ditimbulkan Wang Song. Teringat Wang Song, ia tiba-tiba menyadari Wang Song tidak hadir. Alisnya langsung terangkat, lalu ia menatap Wang Jiancheng dengan kesal, lalu bertanya, bukankah sudah kubilang agar semua keturunan langsung hadir? Kenapa aku tidak melihat Wang Song? Wang Jiancheng langsung terkejut dan tergagap, aku tidak tahu. Melihat sikap bersalah Wang Jiancheng, Wang Zhen pun meluapkan amarahnya, kalian, ayah dan anak, apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku lagi? Wang Zhen membanting telapak tangannya di atas meja konferensi dan berteriak, bicara. Bab 209. Tidak ada satupun yang tersisa. Dengan raungan Wang Zhen, Wang Jiancheng hampir buang air kecil karena takut. Kakak, kau benar-benar berani. Gara-gara kau dan putramu, kau sudah membawa bencana besar bagi keluarga Wang, dan sekarang kau bahkan berani menyembunyikan sesuatu dari ayah, orang yang sebelumnya menyatakan keinginan untuk tunduk pada keluarga Song angkat bicara.
Dia adalah adik laki-laki kedua Wang Jiancheng, bernama Wang Jiandong. Wang Jiandong telah lama tidak senang terhadap Wang Jiancheng dan putranya Wang Song, tetapi karena menghormati senioritas, dia tidak dapat berbuat banyak terhadap Wang Jiancheng. Wang Zhen, berhentilah memprovokasi kepala keluarga. Katakan saja pada kepala keluarga, apakah Wang Song telah melakukan hal lain yang tidak bisa ditarik kembali? Karena kau dan putramu, kau telah membawa bencana dahsyat bagi keluarga Wang. Apa kau ingin menyeret seluruh keluarga Wang ke liang lahatmu? Di mana tepatnya Wang Song? Pada saat itu, setiap anggota keluarga sah yang hadir mulai dengan lantang menegur Wang Jiancheng. Tubuh Wang Jiancheng tak henti-hentinya gemetar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan saat ia memegangi kepalanya dan berkata, aku tahu ini takkan berhasil. Ini semua salah anak pemberontak itu, semua salahnya. Wang Zhen bertanya lagi, apa sebenarnya yang dilakukan Wang Song? Namun kali ini, dia tidak berteriak dengan marah, sebaliknya, dia dengan tenang menatap Wang Jiancheng dan bertanya. Namun, di balik wajah yang tampak tenang dan tegar ini, tersembunyi amarah yang besar. Meskipun Wang Jiancheng tidak mengatakannya secara rinci, ia menjelaskan bahwa Wang Song telah melakukan sesuatu yang sangat merugikan keluarga Wang. Aku. Wang Jiancheng tergagap saat menatap Wang Zhen, lalu tiba-tiba berlutut di tanah dengan wajah ketakutan dan berkata, ayah, ini semua salah Wang Song si pemberontak itu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengetahui bahwa Asosiasi Perdagangan Naga Hitam akan bergerak melawan keluarga Song, dia memimpin tim seniman bela diri untuk mengawasi kediaman keluarga Song. Lalu, junior kesayangan Song Qingshan, Song Yan, tiba-tiba berlari keluar sendirian, dan Wang Song hanya. Tiba-tiba dia tidak berani meneruskan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Wang Zhen gemetar seluruh tubuhnya dan merasakan dunia berputar, ia pun terhuyung mundur beberapa langkah. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya jika Wang Song telah menyakiti Song Yan. Itu akan menjadi hal yang berbeda jika Asosiasi Perdagangan Naga Hitam menang, tetapi mereka kalah, dan bahkan Zhang Longwang dan Hua Xiong, seniman bela diri terbaik dari Persekutuan Perdagangan Naga Hitam kota Jiangcheng, telah tewas di tangan keluarga Song. Setelah pertempuran ini, keluarga Song melambung tinggi, dan di kota Jiangcheng, tidak ada satupun keluarga bangsawan yang mampu menandingi mereka. Namun, Wang Song tega menyakiti putri kesayangan keluarga Song, yang pada hakikat menyeret keluarga Wang ke jurang kehancuran. Semua anggota keluarga Wang juga dipenuhi teror, berani menyentuh seseorang dari keluarga Song di saat seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Wang Zhen, menahan amarahnya, bertanya sambil menggertakkan gigi, apa sebenarnya yang dia lakukan? Wang Jiancheng, tak berani menyembunyikan apapun lagi, buru-buru berkata, dia menculik Song Yan. Aku tidak tahu bagaimana situasinya sekarang atau apa yang terjadi pada Song Yan. Tak mampu menahan amarahnya lagi, Wang Zhen menendang Wang Jiancheng hingga jatuh ke tanah dan meraung, kau benar-benar berani. Beraninya kau menculik seorang wanita dari keluarga Song. Tunggu saja keluarga Song mengirimkan ahli bela diri yang kuat untuk merenggut nyawa kalian. Sambil berlutut, Wang Jiancheng merangkak ke kaki Wang Zhen dengan wajah penuh ketakutan dan berkata, ayah, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi, tolong selamatkan kami. Wang Zhen tertawa getir penuh amarah, putramu telah menculik junior kesayangan Song Qingshan. Bagaimana kau bisa berharap aku menyelamatkanmu? Bukan hanya kamu, seluruh keluarga Wang terlibat karena kamu. Hanya karena kamu dan putramu, keluarga Song telah memasukkan keluarga Wang ke dalam daftar hitam, dan sekarang putramu telah menculik seseorang dari keluarga Song. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wang di Jiangcheng. Kepada para leluhur keluarga Wang, aku, Wang Zhen, telah mengecewakan kalian. Wang Zhen berlutut di depan prasasti leluhur keluarga Wang, tiba-tiba diliputi air mata. Dum kresek. Kilatan petir menyambar langit, seakan-akan hendak merobek malam itu sendiri. Segera setelah itu, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Dalam waktu beberapa saat, guntur bergemuruh dan hujan deras pun terjadi. Wajah Wang Jiancheng dipenuhi keputusasaan. Apakah keluarga Wang benar-benar tamat? Ekspresi garang tiba-tiba muncul di wajah Wang Jiancheng, ia menggertakkan giginya dan berkata, meskipun keluarga Wang bukan kekuatan terbesar di kota Jiangcheng, mereka tetaplah keluarga yang bergengsi. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah digulingkan? Hubungi Wang Song segera. Wang Zhen tiba-tiba menatap Wang Jiancheng dan berkata. Wang Jiancheng tidak berani menunda dan segera menghubungi telepon Wang Song. Tak lama kemudian, Wang Song menjawab. Ayah, jangan khawatir, aku sudah memegang wanita ini. Begitu berita tentang penghancuran keluarga Song oleh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam tersebar, aku akan membunuh wanita ini. Wang Song berkata riang,
tapi wanita ini begitu cantik, sayang sekali membunuhnya begitu saja. Aku sedang berpikir untuk menjadikannya kesenangan terlarangku. Ayah, bagaimana menurutmu? Tutup mulutmu. Wang Jiancheng meraung, menggertakkan giginya karena marah saat berkata, Zhang Longlong telah dibunuh oleh seseorang dari keluarga Song, dan kau, anak yang tidak berbakti, masih berani berbicara tanpa malu. Ayah, apakah ayah bercanda? Wang Song berkata sambil tertawa, kudengar kali ini Asosiasi Perdagangan Naga Hitam telah membawa seorang ahli super kuat dari markas besar. Bukan hanya keluarga Song, bahkan keluarga-keluarga papan atas di kota provinsi pun bisa dengan mudah dilenyapkan. Ayah, aku tahu ayah juga tertarik pada wanita ini. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah ayah puas, giliranku. Marah mendengar kata-kata Wang Song, Wang Jiancheng terengah-engah dan berteriak, sudah kubilang, diam. Tutup mulutmu saja. Ada apa denganmu, ayah? Akhirnya Wang Song menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wang Jiancheng menggertakkan giginya dan berkata, Zhang Longlong benar-benar telah mati. Kini di Jiancheng, tak ada lagi kekuatan yang mampu menandingi keluarga Song. Wang Song berteriak tak percaya, bagaimana mungkin ini terjadi? Asosiasi Perdagangan Naga Hitam membawa ahli yang sangat kuat, bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan? Tidak ada yang mustahil. Kalau kamu tidak mau mati, katakan sekarang juga, di mana tepatnya kamu? Wang Jiancheng menuntut, mencoba menahan amarahnya. Wang Song akhirnya menyadari bahwa ia telah menimbulkan masalah besar dan diliputi rasa takut. Ia berkata dengan takut, ayah, aku hanya membawa wanita ini ke vilaku di Taman Mawar. Aku tidak menyakitinya. Ayah, aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkanku. Wang Jiancheng, dengan mata memerah, berkata, aku juga tidak ingin kau mati, tapi kau telah menculik cucu perempuan yang paling disayangi Song Qingshan. Bagaimana kau bisa berharap aku menyelamatkanmu? Saat ini, semua kekuatan di Jiancheng sedang mencari Song Yan. Bawa Song Yan ke keluarga Song untuk menebus dosamu. Apakah keluarga Song akan mengampuni nyawamu tergantung pada takdirmu sendiri? Wang Song berseru kaget, jika aku menyerahkan Song Yan kepada keluarga Song, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkanku pergi? Pergi ke keluarga Song sama saja dengan melempar diriku ke jaring. Ayah, aku tidak mau mati. Tepat saat Wang Jiancheng hendak berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh Wang Zhen. Wang Zhen menerima telepon itu, kilatan kejam terpancar di matanya, lalu berkata, Wang Song, dengarkan aku, jika kau ingin hidup, hanya ada satu cara. Hati Wang Song melonjak penuh harapan, kakek, tolong beritahu aku. Bunuh wanita ini dan semua orang yang terlibat dalam penculikannya malam ini, jangan biarkan seorang pun hidup. Perkataan Wang Zhen sangat mengejutkan, dan sebelum Wang Song sempat tersadar dari keterkejutannya, Wang Zhen melanjutkan, hanya jika semua orang ini mati, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa kaulah yang menculiknya. Bab 210. Menggunakan teknik rahasia. Ruang konferensi yang luas itu langsung hening, semua orang menatap Wang Zhen dengan mulut ternganga. Wang Song di ujung telepon juga bergidik, wajahnya penuh ketakutan. Setelah beberapa lama, Wang Song berkata dengan suara tergagap, kakek, kalian pasti bercanda denganku, kan? Wang Zhen berkata dengan suara dingin, apakah menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu saat ini? Baru pada saat inilah Wang Song akhirnya memastikan bahwa Wang Zhen tidak bercanda tetapi serius bermaksud agar dia melakukan pembunuhan dan menutupinya. Wang Song, seharusnya kau tidak pernah menculik anggota keluarga Song. Karena kau sudah melakukannya, kau harus bertanggung jawab atas masalah ini. Nada bicara Wang Zhen sedikit melunak saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, kakek tahu kau melakukan ini demi keluarga Wang, tapi kau kalah taruhan. Tak seorang pun menyangka keluarga Song akan tertawa terakhir. Sekarang, satu-satunya cara untuk memastikan masalah ini tidak terbongkar adalah dengan membunuh semua orang yang terkait dengan insiden ini. Hanya dengan melakukan itu kau bisa menyelamatkan nyawamu sendiri, dan keluarga Wang bisa memiliki secercah harapan. Mendengar apa yang dikatakan Wang Zhen, Wang Song perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun masih panik di dalam hatinya, ia mengerti apa yang dimaksud Wang Zhen. Setelah terdiam cukup lama, Wang Song akhirnya mengambil keputusan dan berkata sambil menggertakkan gigi, kakek, aku akan mendengarkanmu. Wang Zhen berkata, jangan khawatir, kakek tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Aku akan mengatur seseorang untuk membantumu. Selama keluarga Wang mampu melewati bencana ini, kakek akan mempertimbangkan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada ayahmu. Saat itu, kau akan menjadi pewaris keluarga Wang. Wang Song sangat gembira dan cepat berkata, terima kasih, kakek. Setelah Wang Zhen menutup telepon, dia mengalihkan pandangannya ke para keturunan langsung keluarga Wang yang masih terkejut. Dia berkata dengan wajah serius,
aku tahu kalian semua berpikir bahwa bencana besar keluarga Wang disebabkan oleh Wang Jiancheng dan Wang Song, tetapi pernahkah kalian berpikir bahwa jika keluarga Wang ingin maju, mereka harus menyinggung keluarga Song? Bahkan tanpa insiden ini, keluarga Wang pada akhirnya akan menentang keluarga Song. Hanya saja, ini terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun Wang Song mengambil risiko menculik cucu perempuan kesayangan Song Qingshan, selama keluarga Song dihancurkan oleh keluarga Ye di balik Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, itulah saatnya bagi keluarga Wang kita untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Zhen, masih ada beberapa orang yang merasa tidak puas. Apapun yang terjadi, krisis yang dihadapi keluarga Wang adalah nyata, dan itu dibawa oleh Wang Song. Namun barusan, selama panggilan telepon Wang Zhen dengan Wang Song, dia menyebutkan bahwa selama Wang Song menangani masalah ini dengan baik, ayahnya Wang Jiancheng kelak dapat menggantikannya sebagai kepala keluarga Wang. Ayah, aku rasa ini bukan pendekatan yang tepat, kata Wang Jiandong tiba-tiba. Alis Wang Zhen berkerut saat dia menatap Wang Jiandong dan bertanya, apakah menurutmu jika keluarga Wang tunduk pada keluarga Song akan mengampuni kita? Wang Jiandong menggelengkan kepalanya, sekalipun keluarga Song tidak akan dengan mudah mengampuni keluarga Wang, peluang kita untuk bertahan hidup masih tipis. Tapi jika pembunuhan Song Yan oleh Wang Song bocor, keluarga Wang akan hancur dalam sekejap. Lebih jauh lagi, kami, keturunan langsung keluarga Wang, akan terlibat dan bahkan mungkin dibasmi oleh keluarga Song. Kurasa kita harus menyerahkan Wang Song kepada keluarga Song. Dengan begitu, meskipun keluarga Song masih marah, mungkin mengingat kita tidak menyakiti Song Yan, mereka mungkin memberi keluarga Song kesempatan untuk bertahan hidup. Wang Jiancheng langsung membalas, Wang Song memang bersalah, tapi dia melakukannya demi keluarga Wang. Kalau kita benar-benar menyerahkannya kepada keluarga Song, dia pasti akan mati. Sekalipun keluarga Song tidak membunuh kita, mereka akan membuat keluarga Wang bangkrut. Sekarang, tak ada cara lain selain membungkam mereka, membocorkan rahasia ini hanya kepada kita. Itulah satu-satunya cara agar keluarga Wang bisa bertahan hidup. Wang Jiandong berkata dengan marah, tidak ada tembok di dunia ini yang tidak bisa ditembus angin. Begitu Song Yan terbunuh, keluarga Song cepat atau lambat akan mengetahuinya. Lalu apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Wang Jiancheng mencibir, keluarga Song telah membunuh Presiden Serikat Dagang Naga Hitam Kota Jiangcheng. Apa kau pikir markas besar Asosiasi Dagang Naga Hitam akan membiarkan keluarga Song lolos begitu saja? Akankah keluarga Ye, yang berada di balik Asosiasi Dagang Naga Hitam, membiarkan keluarga Song lolos begitu saja? Begitu Song Yan mati, selama kita semua yang hadir tidak membicarakannya, tak seorang pun akan tahu. Kita hanya perlu menunggu keluarga Song dihancurkan oleh balas dendam Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, dan keluarga Wang akan melewati badai ini, katanya. Tepat saat Wang Jiandong hendak membalas, Wang Zhen berteriak, semuanya diam. Keduanya langsung menutup mulut, tidak berani berkata apa-apa lagi. Wang Zhen berkata dengan nada dingin, masalah ini sudah selesai. Kalau ada yang berani membocorkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dalam hal hubungan keluarga. Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Sementara itu, di tempat keluarga Song. Song Jie berkata dengan cemas, sudah 2 jam penuh, bagaimana mungkin masih belum ada jejak Xiao Yan? Xiao Wanrong juga memasang ekspresi khawatir. Bahkan wajah Song Qingshan dipenuhi dengan urgensi pada titik ini. Alis Qin Chuan berkerut saat dia melirik waktu, lalu berdiri dan berkata, mengingat kemampuan keluarga Song, jika kita masih belum menemukan jejak Xiao Yan, itu berarti dia benar-benar dalam bahaya. Mendengar perkataan itu, semua orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Qin Chuan melanjutkan, menunggu lebih lama hanya akan menempatkan Song Yan dalam bahaya yang lebih besar. Song Qingshan berkata dengan mata merah, saya mengerti, tapi kami sudah mengerahkan semua sumber daya yang kami punya, tapi kami masih belum menemukannya. Dia benar-benar cemas. Jika sesuatu terjadi pada Song Yan, dia benar-benar tidak tahu apakah dia sanggup menanggungnya. Setelah hening sejenak, Qin Chuan tiba-tiba menoleh ke Xiao Wanrong dan berkata, Bibi Xia, tolong carikan aku sebuah barang yang bisa dibawa Xiao Yan. Xiao Wanrong terdiam, bingung, namun tetap setuju dan kemudian pergi. Song Qingshan bertanya dengan bingung, Qin Chuan, apa yang sedang kamu rencanakan? Qin Chuan menjawab, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan Xiao Yan. Song Qingshan terkejut. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Chuan akan melakukan ini, dia pernah mendengar tentang teknik rahasia untuk menemukan orang hilang. Qin Chuan, ku dengar teknik rahasia semacam itu sangat berbahaya dan biasanya hanya digunakan di antara kerabat saudara. Sekali digunakan, teknik ini kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi keras bagi penggunanya, bahkan bisa berakibat fatal, kata Song Qingshan dengan tatapan serius, bagaimana kalau kita menunggu sedikit lebih lama?
Mendengar kata-kata Song Qingshan, Song Jie pun terkejut dan segera menasihati, baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Dengan status keluarga Song saat ini, pihak lain tidak akan berani menyakiti Xiao Yan. Namun, Qin Chuan menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku khawatir sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Song Qingshan dan berkata, Penatua Song, saya menduga masalah ini kemungkinan besar terkait dengan keluarga Wang. Entahlah, aku rasa perlu mengunjungi keluarga Wang. Bagaimana kalau kau sendiri yang memimpin orang-orang ke sana untuk mencari, sementara aku menggunakan teknik rahasia untuk menemukan Xiao Yan. Meskipun Song Qingshan khawatir Qin Chuan akan menderita akibat serangan balik dari teknik rahasia itu, ia juga mengkhawatirkan cucunya. Mendengar saran Qin Chuan, ia mengangguk, baiklah, aku akan langsung membawa orang-orang ke keluarga Wang sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Song Jie. Pada saat itu, Xiao Wanrong masuk sambil membawa tas belanja kecil, pipinya sedikit memerah. Ia menyerahkan tas kecil itu kepada Qin Chuan, lalu berbalik dan pergi. Ketika Qin Chuan membuka tas kecil itu, dia melihat sepasang celana dalam Hello Kitty. Wajahnya pun memerah ketika dia berkata sambil tersenyum kecut, Bibi Xia, waktu aku meminta barang yang biasa dibawa Xiao Yan, bahkan jam tangan pun bisa. Kenapa kalian malah membawakan celana dalam Xiao Yan? Qin Chuan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya, mengeluarkan celana dalam Song Yan, dan mulai menggunakan teknik rahasia. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.